Ya udah, besok pagi pas jam jenguk saya bakal coba masuk. Doain aja, nggak ada drama tambahan lagi. Nah, cocok tuh. Kita harus gercep. Kalau ada apa-apa kasih kode lewat WhatsApp grup ya. Sapi liar masuk kota gitu. Apaan sih? Kodenya aneh bener. Ya, biar dramatis sedikit lah. Ini kan operasi rahasia. Lah, ternyata masih di dalam tuh bocah. Belum ada yang tolongin. Mampus kau. Rasain tuh. Enak kan? Makanya jangan sok jagoan depan Ujang. Nah, udah sampai nih, Pak. Pak Jack, Bu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tahu kalian berharap banyak dari saya untuk bantu Fadil. Tapi saya harus jujur, saya tidak bisa lanjut menangani kasus ini. Lah, kenapa Pak Geri? Bukannya Bapak sudah pelajari semua berkasnya? Kita sudah siap tempuh jalur hukum kalau perlu. Kan Bapak juga udah ketemu dengan Pak Antoni. Saya kirain Pak Geri udah siapin rencana selanjutnya. Atau perlu kami bayar lebih ya, Pak? Tenang aja, Pak. Kami akan bayar lebih kalau kasusnya selesai. Bukan, Bu. Sama sekali bukan soal uang. Ini karena pelapor dalam kasus ini, Pak Antoni, adalah senior saya dulu di kampus hukum. Beliau orang yang sangat saya hormati. Dan saya baru tahu kalau kasus ini menyangkut beliau secara langsung. Jadi, karena hubungan pribadi itu, Fadil harus tetap di penjara. Ya, saya tahu ini kedengaran gak adil. Dan saya sangat paham perasaan Bapak dan Ibu. Tapi saya nggak mau ada konflik kepentingan. Apalagi jika sampai mempengaruhi objektivitas saya. Lebih baik saya mundur dari sekarang daripada nanti menyesal karena keputusan saya nggak sepenuhnya murni untuk keadilan. Mending saya fokus jual root saja. Kami cuma pengen Fadil pulang, Pak. Pulang dalam keadaan selamat. Kalau bisa sih secepatnya. Kasihan dia di dalam penjara. Ya, saya tetap bantu sebisanya, meski bukan sebagai kuasa hukum. Kalau mau, saya bisa arahkan ke rekan saya, pengacara muda yang integritasnya saya jamin. Dan saya akan pastikan dia pegang kasus ini sebaik mungkin. Ya, kalau memang begitu keputusan Bapak, ya kami terima saja. Saya juga nggak bisa maksain Bapak. Mungkin memang untuk saat ini Fadil harus menjalani hukumannya. Iya, Pak Jack. Saya sekali lagi minta maaf ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Tapi Pak Jack. Ya, tapi apa lagi? Jadi kan ngeborong roti saya. Ya, nggak jadilah. Kan Bapak nggak berhasil selesaiin kasus ini. Waduh, di mana dong? Saya udah terlanjur produksi banyak tuh. Ya, itu mah urusan Bapak. Nggak ada urusan sama saya. Udah, turun-turun. Waduh. Ya Tuhan, bisa nggak sih masalahnya datang satu persatu? Lama-lama Dea bisa buat saya jadi gila nih. Belum selesai pusing cariin Dea, keluarga Fadil udah datang lagi. Cobaan apa ini? Saya mau ngomong sebentar. Iya, Bang Jack. Ada apa? Bicara aja. Penting banget kayaknya. Iya, kenapa Om? Kok mukanya tegang gitu? Saya mau pamit. Besok saya harus balik ke Jakarta. Hah? Lah, kok mendadak? Ya, sebenarnya bukan mendadak. Saya sudah mikir ini dari kemarin-kemarin. Kerjaan saya di sana juga makin menumpuk. Tapi bukan karena itu saja. Karena Fadil ya Om? Iya, Topik. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Kita sudah muter ke sana ke sini, nyari pengacara, nyari celah hukum, minta damai sama keluarga Dea. Tapi semuanya mentok. Ya, saya ngerti. Kamu pasti capek kan? Ya, capek banget sih. Rasanya saya sudah habis tenaga, habis akal. Saya orang tua, tapi saya ngerasa gagal total. Fadil masih di dalam penjara. Dan saya bahkan nggak bisa ngeluarin dia. Om, jangan nyalahin diri sendiri. Kita semua di sini juga belum nyerah kok. Kita masih berusaha nyari solusi buat Fadil. Ya, saya tahu kamu berusaha, Topik.
dan kawan-kawanmu juga. Kalian semua udah bantu sebisanya. Tapi saya butuh waktu buat nenangin diri. Mungkin di Jakarta saya bisa mikir lebih jernih. Ya, kalau itu emang yang terbaik, saya nggak bisa larang. Tapi jangan anggap ini akhir ya, kita tetap lanjut cari jalan. Bang Jack istirahat dulu aja, nanti kalau udah siap, kita lanjut lagi bareng-bareng. Terima kasih. Ya, saya pamit, tapi bukan berarti menyerah sepenuhnya. Cuma untuk sekarang saya butuh mundur sebentar. Kami doain semoga Om dapat ketenangan di sana. Kalau ada kabar apa-apa soal Fadil, saya pasti langsung kabarin Om. Titip Fadil ya, titip harapan saya juga. Tapi kalau ada waktu, sering-seringlah kemari sekaligus jengukin si Fadil. Iya, pasti saya usahain itu. Ya udah, tapi tolong antar saya besok pagi ya ke bandara. Iya siap Om, gampang tuh mah. Waduh, gimana ya kalau sampai mereka tahu kalau sekarang dia hamil gara-gara kabur bareng Fadil. Masalah segini aja udah bikin mereka pusing. Apalagi kalau tambah masalah baru lagi. Aduh, Fadil. Kalian, mana si Fadil? Hah? Fadil? Lah, kami juga lagi nyariin dia, Pak. Sumpah Pak, dari pagi buta kami keliling blok nyariin Fadil ke kamar mandi, dapur, bahkan sampai nyari ke bawah tempat tidur. Iya Pak, saya juga sampai nyari di pojokan tempat tikus pacaran juga. Tapi nggak ada juga Pak. Jangan main-main. Ini bisa masuk kategori melarikan diri dari tahanan. Kami juga nggak ngerti, Pak. Semalam dia masih ngobrol sama kami, tidur bareng. Tahu-tahu pagi udah nggak ada pas kami bangun. Saya pikir dia ngilang ke dunia paralel Pak. Atau jangan-jangan dia belajar ilmu menghilang kayak Harry Potter. Ini penjara, bukan sekolah sihir. Jangan bercanda. Kalian juga satu sel. Pasti kalian tahu kemana dia. Kami pikir dia nyelinap ke ruang jaga atau dikirim buat interogasi. Atau diculik kalian kali. Serius, saya mimpi aneh semalam Pak. Kalau dia kabur, kalian bertiga bisa dianggap ikut terlibat. Dasar bocah-bocah boloon. Weh, Ujang. Kamu ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Ada masalah apa kamu? Ya, nggak apa-apa. Lucu aja lihat kalian kayak cacing kepanasan. Tunggu, kamu tahu kan? Kamu pasti tahu Fadil di mana. Enggak tuh, saya tidur pules bro. Mimpi lagi main layangan di atas genteng. Tapi kok kamu ketawa terus? Kamu tahu sesuatu kan? Enggak, beneran. Lupa, saya kan mau mandi. Bentar ya. Ini orang aneh banget. Ketawa mulu. Jangan-jangan. Waduh, mencurigakan tuh anak. Wajahnya seperti nyimpan rahasia. Apa jangan-jangan dia yang kerjain Fadil ya? Kan dia pernah berantem tuh dengan Fadil. Udah, saya kasih waktu sejam. Kalau Fadil nggak ditemukan, semua akan diperiksa. Termasuk kalian yang satu sel dan tetangga selnya. Saya nggak tahu apa-apa Pak. Saya taat aturan. Lihat aja, ini saya mau pergi bersih-bersih. Bersih-bersih atau mau nutupin jejak? Terserah kalian dah. Mencurigakan nih anak.